Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Sartono dan teman-teman semuanya. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan usulan skripsi saya yang berjudul Analisis Pengaruh Brand Image, Digital Marketing, dan Trust terhadap Minat Masyarakat pada Bank Syariah, Studi Kasus Masyarakat Kota Semarang. Sebelumnya perkenalkan, saya Aprilia Winarapsari dari Program Studi Perbankan Syariah jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Semarang tahun 2021. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Jadi di sini bank syariah itu merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian yang berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain dalam penghimpunan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha lainnya. Bank syariah ini sudah beroperasi di Indonesia sejak tahun 1992 dan dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Dalam dunia perbankan modern ini, peranan perbankan itu dalam memajukan perekonomian dalam suatu negara sangatlah penting, dan hampir pada semua sektor yang berhubungan kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Dan dengan perkembangannya lembaga keuangan, maka didirikanlah lembaga keuangan yang berbasis syariah untuk menunjang perekonomian yang ada di Indonesia, di mana Indonesia ini merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dan penduduk Indonesia sendiri tahun 2020 berjumlah 207, 203, 917 jiwa menurut Badan Statistik Pusat Indonesia 2020, dan mayoritas penduduk Indonesia sendiri ini memeluk agama Muslim. Dan saat ini lebih dari 207 juta jiwa, sekitar 87,2% penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Dan perkembangan perbankan saat ini muncul lembaga-lembaga keuangan yang berbasis syariah. Lalu perkembangan pesat perbankan syariah itu terutama sejak ditetapkannya dasar-dasar hukum operasional tentang perbankan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dan kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyebutkan pada pasal 1 poin kedua bahwa bank itu merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Selanjutnya ini merupakan data jumlah kantor atau number of office perbankan syariah. Jadi pada tabel 1.1 ini dikeluarkan oleh OJK dan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dari jumlah kantor dari bank syariah. Perbankan syariah ini diciptakan untuk memberikan produk yang unggul sesuai dengan syariat Islam. Namun meskipun produk-produk tersebut unggul secara syariah, masih banyak masyarakat yang meragukan bank syariah. Ditunjukkan oleh data market share berikut ini. Pada gambar ini menunjukkan bahwa pangsa pasar bank syariah di Indonesia itu masih sangat tertinggal jauh dari bank konvensional. Market share pada September 2021 ini hanya sebesar 6,52%. Angka tersebut itu sangat berbanding terbalik dengan bank konvensional. Untuk selanjutnya, sebaran aset pada bank syariah di beberapa provinsi itu sudah menunjukkan presentasi yang cukup baik. Dan pada gambar ini menjelaskan bahwa Jawa Tengah itu merupakan Jawa Tengah itu untuk sebaran asetnya itu sebesar 3,86% dan termasuk ke dalam 10 provinsi dengan nilai aset terbesar di Indonesia. Dan kita melihat dari sisi jumlah penduduk, Jawa Tengah itu masih dikatakan sebagai pemilik sebaran aset yang sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk muslim yang berada di Provinsi DKI Jakarta. Pada tabel ini menunjukkan bahwa penduduk muslim yang ada di Jawa Tengah itu sebesar 35.007.889 jiwa, dan untuk sebaran asetnya itu hanya 3,86%. Sedangkan DKI Jakarta penduduk muslimnya itu hanya 9.289.491 dan bisa menghasilkan sebaran aset paling besar, yaitu sebanyak 53,95%. Hal ini itu mengindikasikan bahwa minat masyarakat dalam menggunakan produk-produk biaya perbankan syariah itu masih sangat rendah, dan dengan kata lain, terdapat permasalahan terkait minat untuk menggunakan produk dari bank syariah. Biasanya brand image ini merupakan semangat asosiasi di mana di dalamnya terdapat simbol tertentu yang dapat mengarahkan konsumen pada produk dan jasa dari perusahaan. Dan untuk mengembangkan brand image-nya sendiri, itu brand image dari masyarakat sendiri itu bank dapat menggunakan digital marketing. Dapat dilihat pada grafik berikut, ini merupakan jumlah pengguna internet pada tahun 2019 sampai 2020. Survei yang dilakukan oleh APJII pada tahun 2020, ini pengguna internet ini mencapai 196,71 juta jiwa.
dan angka tersebut ini meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, digital marketing ini sangat diperlukan dan akan lebih banyak diimplementasikan melalui internet tersebut. Tetapi di balik kemudahan dari digital marketing tadi, masih banyak juga masyarakat yang belum paham dengan kemudahan transaksi digitalisasi ini. Terbukti dengan tab grafik berikut bahwa pengguna mobile banking, SMS banking, dan internet banking itu masih sangat sedikit sekali. Dan untuk mobile banking hanya 10,2%, dan SMS banking ini hanya 8,1%. Untuk internet banking hanya 6,2%. Masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kartu ATM ataupun rekening tabungan yang berbentuk nyata. Lalu selanjutnya hal ini itu menjadikan bahwa masyarakat masih sedikit sekali informasi yang diterima mengenai bank syariah itu melalui digital. Jadi selain keterbatasan informasi ini, banyak pula masyarakat yang masih meragukan bahwa digitalisasi ini masih tidak efisien. Dan pesatnya perkembangan digital tadi ini akan dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat kepada bank syariah itu sendiri. Menurut Akbar bin Pafres ini menyatakan bahwa diperlukan sebuah kepercayaan untuk bisa membangun hubungan yang stabil dan hubungan yang menyeluruh di antara berbagai pihak yang terlibat interaksi. Untuk selanjutnya ini adalah research gap brand image. Penelitian dari Andriani dan Indriani 2017 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dan positif antara brand image dengan minat beli. Dan hasil penelitian ini didukung oleh Vera Valencia dan Gracia Giraldo tahun 2019. Lalu ini menurut Wijaya Sari dan Mahfud 2018 bahwa brand image ini tidak berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen. Selanjutnya itu adalah digital marketing. Menurut Sadia ini mengatakan digital marketing berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli. Penelitian terdahulu dari Alfi menjelaskan bahwa digital marketing ini tidak signifikan dalam mempengaruhi minat beli. Selanjutnya adalah trust. Hasil penelitian dari Widya Arianti menyatakan bahwa signifikansi kepercayaan ini terhadap minat nasabah menabung adalah berpengaruh positif secara signifikan terhadap minat nasabah menabung. Untuk penelitian dilakukan oleh Angbar Media Kusumawardini bersama Jono dan Najib ini menemukan bahwa trust ini tidak memiliki pengaruh terhadap purchase intention atau minat beli. Berikutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan fenomena bisnis dan research gap dan dari pendukung yang relevan, variabel brand image, digital marketing, dan trust, maka dikembangkan masalah sebagai berikut. Rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana menaikkan jumlah minat masyarakat untuk menjadi nasabah pada bank syariah melalui brand image, digital marketing, dan trust. Sebenarnya adalah landasan teori. Dari brand image ini, menurut Kotler, brand image adalah persepsi yang diberikan oleh konsumen seperti yang dicerminkan dan yang tertanam dalam ingatan konsumen. Untuk indikator variabel sendiri dari brand image, yang pertama kekuatan asosiasi merek, yang kedua keuntungan asosiasi merek, yang ketiga keunikan asosiasi merek. Selanjutnya adalah digital marketing. Menurut Kotler dan Armstrong mengatakan bahwa digital marketing ini adalah pemasaran yang menggunakan teknologi digital seperti email, website, komunikasi seluler, dan lain-lain, di mana hal tersebut itu mempermudah untuk memasarkan produknya. Untuk indikator variabel dari digital marketing, yang pertama ada cost transaction, yang kedua intensive program, lalu yang ketiga adalah side design. Selanjutnya adalah trust. Menurut Kotler ini, kepercayaan merupakan di mana perusahaan ini bergantung pada mitra bisnis. Kepercayaan tergantung pada suatu faktor antar pribadi dan antar organisasi seperti kompetensi, integritas, kejujuran, dan kebaikan hati. Untuk indikator variabel sendiri yang trust, yang pertama adalah integritas. Selanjutnya adalah minat. Minat itu merupakan kecenderungan untuk memberikan perhatian terhadap orang atau aktivitas yang menjadi objek dari minat tersebut. Untuk indikator variabel dari minat masyarakat, ini yang pertama adalah mengenal, yang kedua kemauan, lalu yang ketiga adalah emosi atau perasaan. Lalu faktor yang mempengaruhi minat, menurut Krauss 1980, ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat sebagai berikut. Yang pertama adalah dorongan dari dalam individu, lalu yang kedua motif sosial, dan yang ketiga adalah faktor emosional. Pengaruh antar variabel dari brand image terhadap minat masyarakat. Hipotesis yang kedua adalah diduga brand image secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat. Lalu selanjutnya adalah pengaruh digital marketing terhadap minat masyarakat. Dan hipotesis 3 menunjukkan diduga bahwa digital marketing ini secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat. Selanjutnya adalah pengaruh trust terhadap minat masyarakat. Hipotesis 4 diduga trust secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat.
Berdasarkan pengaruh antar variabel, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis satu adalah diduga brand image digital marketing dan trust secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat untuk menjadi nasabah pada bank syariah di Kota Semarang. Untuk hipotesis dua, diduga brand image secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat untuk menjadi nasabah pada bank syariah di Kota Semarang. Hipotesis tiga adalah diduga digital marketing secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat untuk menjadi nasabah pada bank syariah di Kota Semarang. Lalu hipotesis 4, diduga trust secara parsial berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat untuk menjadi nasabah pada bank syariah di Kota Semarang. Selanjutnya ini adalah sebagai dasar perumusan hipotesis, berikut disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut. Untuk yang ketiga adalah metode penelitian. Jenis penelitian yang saya ambil di sini adalah penelitian kuantitatif dan lokasi penelitian ini adalah Kota Semarang. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, lalu data yang kita ambil sumber penelitiannya adalah data primer kuesioner dan data sekunder dari jurnal, artikel, serta situs internet. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat umum yang berdomisili di Kota Semarang. Lalu untuk batasan-batasan sampel yang digunakan adalah responden yang berusia minimal 17 tahun sampai 60 tahun. Lalu responden ini merupakan masyarakat yang berdomisili ada di Kota Semarang. Terima kasih, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.